Pernah lihat nggak bisnis yang kelihatannya sukses banget, tiba-tiba aja gulung tikar? Seringkali masalahnya tuh bukan di produk atau layanan yang jelek, bukan. Tapi ada sesuatu yang nggak kelihatan. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas seni bertahan dalam bisnis, manajemen risiko. Pasti pernah ngalamin kan, tiba-tiba aja kedai kopi langganan kita tutup, atau toko kecil yang sering kita datangin kok udah nggak ada lagi. Bikin bertanya-tanya, loh kok bisa? Apa sih yang sebenarnya terjadi di belakang layar? Jawabannya sering banget cuma satu hal ini, kemampuan mengelola hal yang nggak terduga. Ini bukan soal hoki-hokian loh, bedanya tuh tipis tapi krusial. Satu bisnis bisa jadi kayak rumah kartu, gampang banget ambruk. Tapi bisnis yang lain, wah, bisa kokoh kayak mercusuar, siap nerjang badai apapun. Oke, kita mulai dari langkah paling awal ya, ngenalin ancaman-ancaman yang nggak kelihatan ini. Coba deh bayangin, kita lagi jalan di ladang ranjau. Gimana caranya biar selamat? Ya jelas kita harus tahu di mana ranjau itu sebelum kita nginjek. Tahu nggak, banyak banget studi, contohnya di UMKM Kopi, nemuin pola yang sama. Kebanyakan pengusaha kecil itu ngelola risiko pakai intuisi aja. Kayak jalan sambil merem gitu. Nah, ini namanya pendekatan reaktif. Baru panik pas masalahnya udah kejadian, dan biasanya itu udah telat. Terus gimana dong caranya biar kita nggak reaktif terus, tapi jadi proaktif? Jawabannya, kita petakan resiko bisnis kita. Anggap aja kita lagi bikin semacam peta intelijen. Jadi, semua potensi bahaya kita tandain dulu, biar langkah kita ke depan lebih aman. Oke, risiko pertama yang kita bahas. Risiko operasional. Ini tuh ibarat kerikil di dalam mesin bisnis. Kelihatannya sepele, tapi kalau nyangkut, bisa bikin semua mesin berhenti total. Intinya, ini semua tentang apa aja yang bisa salah dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya gini deh, buat kedai kopi, mesin roasting rusak tuh bukan cuma soal teknis kan? Itu soal konsistensi rasa yang jadi nyawa reputasi mereka. Atau di toko bangunan, salah catat manual sedikit aja, bisa-bisa stok hilang tanpa ketahuan. Nah, ini dia, masalah operasional yang kelihatannya kecil, tapi dampaknya, wah bisa gede banget. Nah, kalau tadi kita lihat ke dalam, sekarang kita lihat keluar. Ada yang namanya resiko pasar. Anggap aja nih ombak besar yang datang dari luar, kayak perubahan ekonomi atau selera pasar yang tiba-tiba ganti. Kita nggak bisa ngelawan ombaknya, tapi kita bisa belajar buat berselancar di atasnya. Coba lihat deh, dunia kedai kopi. Kemarin-kemarin yang ngetren kopi susu gula aren. Hari ini mungkin beda lagi. Besok, siapa tahu. Nah, kalau kita nggak siap ikutin angin perubahan ini, ya siap-siap aja. Bisnis kita bakal ketinggalan jauh sama kompetitor yang lebih gesit. Dan tentunya kita nggak bisa lupa soal uang. Risiko keuangan, ini soal jantungnya bisnis, arus kas. Gimana duit masuk, gimana duit keluar, dan yang paling penting, alirannya lancar atau malah mampet. Dan ini masalah semua bisnis loh. Mau jualan biji kopi kek, jualan semen kek, kalau harga bahan baku naik, profit kita pasti kegerus. Tapi yang paling bahaya, arus kas yang seret itu bisa dibilang pembunuh senyap yang paling ditakuti sama semua pengusaha. Yang terakhir, ini nih yang paling nggak bisa ditebak. Manusia. Yep, resiko manusia. Karyawan itu kan aset paling berharga ya, jantungnya bisnis. Tapi kadang-kadang mereka juga bisa jadi sumber masalah yang paling bikin pusing. Contohnya, kasus Coffee Shop 48 Street. Rekrutmennya asal-asalan, hasilnya layanan jadi jelek, reputasi hancur. Beda lagi sama toko bangunan Kulsum, di mana semua ilmunya cuma dipegang satu orang. Ini persis kayak naruh semua telur di satu keranjang. Kalau keranjangnya jatuh, gimana coba? Oke, ranjaunya udah kita petakan semua nih. Sekarang, bagian paling pentingnya gimana cara jinaginnya? Ini bukan sulap ya, ini soal strategi. Ada 4 senjata utama yang bisa kita pakai. 1. Hindari. Kalau ada aktivitas yang terlalu berisiko, ya udah jangan dilakuin. Simple. 2. Kurangi. Turunin kemungkinannya atau dampaknya. Misalnya pakai sistem kasir digital biar nggak ada lagi salah hitung manual. 3. Bagikan. Lempar risikonya ke pihak lain. Contoh paling gampang, asuransi. Dan yang keempat, terima. Sadari kalau ada risiko-risiko kecil yang nggak bisa diapa-apain, tinggal kita pantau aja. 4 langkah ini kelihatannya simple, tapi ampuh banget. Nah, alat yang paling gampang buat mulai itu namanya analisis SWOT. Anggap aja ini lagi general check up buat bisnis kita. Kita ngaca ke dalam buat nemuin apa kekuatan dan kelemahan kita. Terus kita lihat keluar jendela, buat cari apa aja peluang dan ancaman yang ada. Coba kita langsung praktik ya, pakai kasus toko bangunan Kulsum. Lihat deh tabel ini. Kekuatannya reputasi bagus.
Kelemahannya, semuanya masih manual. Di luar, ada peluang dari proyek bangunan baru, tapi ada juga ancaman dari toko-toko modern. Nah, disinilah serunya. Gimana kalau mereka pakai kekuatan, reputasi, buat ngejar peluang jualan online? Atau gimana kalau mereka beresin kelemahan teknologi buat ngelawan ancaman pesaing? Tiba-tiba, boom, kita punya rencana aksi yang jelas. Terus, buat apa sih repot-repot ngelakuin ini semua? Jawabannya, hasilnya itu jauh lebih besar dari sekedar selamat. Ini soal transformasi. Dari yang tadinya cuma ngandalin keberuntungan, jadi bisnis yang benar-benar tangguh. Kutipan ini ngena banget. Manajemen risiko yang bagus itu mengubah pertahanan jadi serangan. Jadi, kita bukan lagi jadi pemadam kebakaran yang kerjanya cuma matiin api. Bukan. Kita jadi arsitek yang dari awal udah ngebangun bisnis yang tahan api. Kita nggak cuma bertahan, tapi justru bisa manfaatin panasnya buat tumbuh lebih kuat. Manfaatnya apa aja? Konkret banget. Bisnis jadi nggak gampang goyang pas ada krisis. Setiap keputusan penting yang kita ambil, dasarnya bukan lagi kayaknya, tapi data. Dan yang paling penting, reputasi yang udah kita bangun susah payah, jadi lebih aman. Dan kadang manajemen resiko itu bentuknya nggak kita duga-duga loh. Lihat deh contoh dari PT Pelindo ini. Mereka bikin program edukasi sampah. Kelihatannya kan kayak kegiatan sosial biasa ya. Tapi sebenarnya ini strategi super cerdas buat ngurangin resiko reputasi di mata publik. Ini bukti kalau berbuat baik ternyata bisa jadi strategi bisnis yang jitu juga. Nah, sebelum kita tutup, ada satu hal yang penting banget buat diingat. Manajemen risiko ini bukan cuma buat perusahaan raksasa ya. Mau bisnis Anda baru sebatas kedai kopi kecil atau udah jadi perusahaan besar, prinsipnya sama aja. Berlaku buat semua. Coba deh, ingat-ingat angka ini. 90%. Inti dari semua ini adalah kita harus habiskan 90% waktu kita buat antisipasi dan cegah masalah, bukan malah 90% waktu kita buat panik ngurusin krisis yang udah terlanjur kejadian. Nah, disitulah bedanya. Jadi, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda. Coba pikirin, apa sih resiko tersembunyi paling besar di bisnis atau bahkan di hidup Anda sekarang? Dan yang lebih penting, apa satu langkah paling kecil yang bisa Anda ambil hari ini juga untuk mulai mengelolanya?